Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk malam hari ini oleh kemurahan Tuhan masih dianugerahi kesempatan kembali untuk bersama-sama dalam kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kita akan awali dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Di sepanjang hari ini, malam ini sebentar kami akan masuk dalam ibadah doa malam kami. Pimpin kiranya, kuasai hati, pikiran dan hidup kami, baik kami yang melayani di gereja maupun saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengikuti dalam ibadah malam hari ini. Biar kiranya damai sejahtera dan kemurahan Tuhan turun atas kami, bahkan apa yang kami boleh kerjakan, boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian nomor 106. 103, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa,
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu,
Pulihkan kami Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah-Mu, yang mundur Tuhan jamah kami mau semakin mengasihi akan Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Naikkan syukur kami di hadapan, jamah kami Tuhan, jamah kami, kuasai kami Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kuasai batin dan hati kami Tuhan, kuasai hidup kami Yesus. Yesusku, Yesusku, kami sembah Tuhan. Sulitkan hati kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan, mengerti rencana-rencana-Mu. Jamah
Haleluya. Ampuni kami, jamah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin Bapa. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Biar kasih anugerah Tuhan yang senantiasa boleh melimpah di dalam seluruh kehidupan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Malam ini kita akan bersehati bersama menaikkan doa-doa kita. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita yang kita kasihi, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat negara, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, sampai kepada kota kita, Lamongan. Biar Tuhan lawat, Tuhan sertai, Tuhan memberkati di dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, secara khusus untuk pandemi COVID ini, agar cepat dapat ditangani dengan maksimal, sehingga semua dapat kembali seperti semula. Lalu kita juga terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, gereja Tuhan, GPPS Salom Lamongan ini kita terus bawa di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati, bahkan menuntun dalam setiap langkah-langkah dari seluruh jemaat Tuhan untuk semakin giat dan setia untuk jam ibadah doa malam. Biar Tuhan berkati untuk ibadah PA hari Rabu besok juga Tuhan lawat, terlebih juga Tuhan menolong, dan juga untuk ibadah raya Minggu masih dalam live streaming juga Tuhan berkati. Semua menjadi sarana bagi kita bersama untuk kita boleh semakin setia kepada Tuhan. Malam ini dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, Benar, Tuhan. atas segala kebaikan, kemurahan,
penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Ya, Tuhan memimpin setiap langkah hidup kami, memberkati segala pekerjaan kami, hingga pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan amin. melalui setiap pujian dan penyembahan kami, melalui setiap pengenalan kami akan Allah yang kami sembah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya, Pada malam hari ini sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami, kiranya Tuhan ampuni segala kesalahan, dosa dan Ampuni, pelanggaran Tuhan. kami Tuhan. Amin. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami perbuat, apa yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami yang Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami semua. Layakkan kami untuk kami menguatkan di dalam doa-doa yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Ya. Sehingga doa-doa kami boleh tersampaikan di hadirat-Mu Tuhan, tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami semua. Benar, amin. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota kami tercinta Lamongan. Kami terus mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan melawat bangsa dan kota kami. Amin. Tuhan memberkati bangsa dan kota kami. Bahkan kalau kami boleh memohon, kiranya Tuhan lalukan apa yang menjadi permasalahan, menjadi doa, menjadi kerinduan bagi bangsa dan negara kami, Ya, untuk Tuhan segera melalukan pandemi yang ada. Juga kami serahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara kami, kota kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kesusahan bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan akan ampuni, Tuhan akan angkat Tuhan segala persoalan-persoalan yang ada. Lalukan segera apa yang menjadi pandemi yang ada bagi bangsa dan kota kami ini. Tuhan, kami serahkan para aparat pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, MPR, DPR, yang ada di tingkat provinsi juga kami serahkan, bahkan tingkat kabupaten kami serahkan padamu Tuhan, biar mereka semua bekerja di pemerintahan ini, Tuhan memberkati, memberi hikmat, marifat daripadamu Tuhan, amin. sehingga mereka boleh bekerja secara maksimal, mereka boleh mencari jalan keluar yang terbaik bagi bangsa dan kota kami ini. Amin, Tuhan, amin. beri roh takut akan Tuhan bagi para pemerintahan kami, sehingga mereka boleh berjalan menjalankan bangsa dan kota kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tenaga kesehatan yang ada, untuk tenaga keamanan yang ada, TNI Polri juga kami serahkan padamu Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan yang baik bagi tenaga kesehatan, bagi tenaga keamanan semua, sehingga di dalam bekerja saat-saat ini yang membutuhkan tenaga ekstra, Tuhan juga memberkati mereka, mereka boleh menjalani pekerjaan mereka, bahkan mereka Tuhan, anak-anak Tuhan yang tergabung di dalamnya, juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Amin. Sehingga Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui keberadaan anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, yang ada di dalam tenaga kesehatan, baik tenaga keamanan yang ada, sehingga talenta mereka memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Kiranya Tuhan, walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi kesetiaan umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Juga Tuhan memberkati ibadah yang ada, baik PA yang sudah kembali dibuka secara offline. Biarlah Tuhan membawa kembali jemaat-jemaat yang ada untuk belajar lebih mengenal Tuhan yang kami sembah melalui kebenaran firman Tuhan. Kami rindu banyak saudara-saudara kami yang mungkin setiap minggu tidak bisa hadir di
secara online, secara offline, tetapi mereka bisa menghadirkan diri di ibadah PA ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh iman mereka melalui pengenalan mereka akan Tuhan yang kita sembah. Juga Tuhan berkati ibadah kaum muda, anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesetiaan, tambah-tambahkan mereka iman yang bertumbuh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Di tengah-tengah masa yang sulit, mereka boleh menjadi garam dan terang bagi kehidupan yang ada dalam sekitar kehidupan mereka. Tuhan berkati ibadah raya juga walaupun masih secara online, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan boleh memberikan waktunya untuk beribadah bersama-sama walaupun terpisah dengan jarak, tetapi tidak mengurangi iman mereka, tidak mengurangi rasa kerinduan mereka untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan musik, pelayanan pujian, pelayanan firman Tuhan, mereka yang menyampaikan firman Tuhan, baik di doa pagi, di doa malam, di ibadah-ibadah yang ada Tuhan, mereka yang ada di dalam pendoa-pendoa syafaat Tuhan, kiranya ikat dengan tali kasih-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan melayani dengan rasa takut kepada Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani di tempat ini. Juga untuk jemaat Tuhan memberkati, tambah-tambahkan kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, tidak ada yang terkecuali. Tuhan pakai kehidupan jemaat tempat ini, berkati di dalam kehidupan mereka, terlebih berkati iman mereka, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, boleh semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan, biarlah mereka boleh mengandalkan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan sumber pertolongan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang saat ini di dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang saat ini di dalam keadaan pergumulan yang berat sekalipun Tuhan memberikan kemenangan. Kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, yang ada di rumah, yang di dalam kota maupun luar kota sekalipun Tuhan, yang mengambil bagian di dalam beribadah bersama doa malam ini, biar Tuhan memberkati kami hari lepas hari, semakin dekat dan erat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini juga kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh membuka hati dan pikiran kami yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan saja. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh disampaikan hamba-Mu melalui hamba-Mu kepada kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami, doa-doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan sempurnakan. Bahkan mungkin ada doa-doa yang belum kami naikkan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menyediakan setiap doa-doa kami, memberikan jawaban yang terbaik bagi kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, baik saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai dengan hari ini mendapatkan pimpinan, perlindungan, dan kasih Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang dari sisi
negatifnya kuasa iblis kepingin untuk memojokkan kita menjadi orang-orang yang egois karena kesukaran dan kesulitan, menjadikan orang-orang itu kikir, dan kemudian juga menjadikan perhitungan terhadap sesama, bahkan terhadap keluarga. Tetapi kita masih bisa melihat justru dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang beriman di dalam Kristus, dia menunjukkan satu sikap yang tidak kita duga sebelumnya. Menunjukkan siapa dirinya dalam kesaksian hidupnya. Mereka bisa memberi, mereka bisa membantu, bahkan menemukan sebagian dari keberadaan yang pernah terjadi pada zaman gereja mula-mula. Tatkala dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka kemudian menjual sebagian dari hartanya, diberikan kepada orang-orang miskin. Sungguh satu hal yang luar biasa. Maka perlu kita melihat juga kesaksian tentang kehidupan Yohanes Pembaptis yang di dalam dirinya tersandang satu tugas yang sangat mulia, tugas yang bergengsi, tugas yang bisa menjanjikan apa saja bagi kehidupan dirinya jikalau dia mau. Tapi marilah kita akan menyimak betapa Yohanes Pembaptis sangat berhati-hati di dalam mengemban tugasnya itu, dan dengan penuh keberanian hidup bersama di dalam pimpinan Kristus. Mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal pertama, pasal 1, ayat 19 sampai dengan 28. Demikian saya membacakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu jabatannya ya. Dia lebih beken, lebih terkenal dengan sebutan ini untuk mempermudahkan dan membedakan dari Yohanes yang lain. Ia adalah putra dari Imam Zakaria yang dari kecil
sudah dinubuatkan akan menjadi sosok yang besar dan akan membalikkan hati bapak-bapak kepada anak, yang artinya adalah akan membuat keberadaan kehidupan masyarakat itu secara kehidupan sosialnya, kehidupan kekeluargaannya akan terjadi begitu baik. Lalu kemudian ia menyampaikan itu. Apa yang menjadi beritanya adalah sangat simpel, yaitu bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu beritanya, itu khotbah yang paling sederhana. Namun diurapi begitu rupa sehingga banyak orang datang, banyak orang kemudian bertanya-tanya tentang kesiapaannya dia itu. Karena itu, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3, ya, pasal yang ketiga, ayat yang mulai dari ayat yang ke-22, saya akan membacakan beberapa bagian saja. Ya, yaitu ayat yang ke-25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Sampai di sini. Jadi, tatkala Yohanes membaptis itu berangkat menyampaikan tugasnya sebagai orang yang berseru-seru, tadi disebutkan dengan cukup jelas, yang menyatakan tentang sebuah seruan tentang pertobatan, maka akhirnya banyak orang-orang yang kemudian datang dan menanyakan banyak hal kepada Yohanes Pembaptis. Ada yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan pengajaran Yohanes Pembaptis yang begitu keras. Ya. Maka Yohanes Pembaptis mengajarkan dengan cukup lugas, cukup tegas. Dia mengatakan hidup supaya harus dalam pertobatan. Pertobatan itu diberikan sebuah keterangan yang sederhana oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang menagih pada orang yang berhutang, jangan melebihi dari tanggung jawabnya dia untuk membayar. Tentara yang bertanya diberikan pengarahan bahwa ia harus berpadan dengan gajinya. Dan masih banyak lagi yang disampaikan. Ini menjadi kerumunan besar. Dan bukan sekedar berkerumun, rupanya mereka juga masuk di dalam pertobatan. Tatkala ditegur tentang keturunan ular beludak, maka betul-betul ini merupakan sebuah risiko yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Bukan demikian saja, tatkala Herodes pun juga mengambil istri saudaranya, dia pun ditegur juga. Sungguh kita melihat meskipun Yohanes Pembaptis itu seorang yang sangat sederhana. Dan ia adalah anak seorang imam. Ada yang punya tafsiran bahwa dia adalah imam juga. Oleh karena itulah, maka para imam mengutus orang untuk bertanyakan kepada dia, siapakah dia sebenarnya? Namun, seperti yang kita baca tadi, Yohanes Pembaptis itu tidak berdusta.
tidak berdusta. Ia menyatakan secara terang apa dan siapa dirinya itu. Sehingga ia pun lepas dari keberadaan kehidupan yang memanipulasi jabatan. Saudara bisa bayangkan, padang yang begitu gersang, yang tadinya sepi, tapi oleh karena Yohanes dia menyampaikan berita itu begitu rupa, orang mulai berbondong-bondong datang, bertobat dan dibaptis. Dan yang dibaptis antara lain adalah sebelum itu terjadi adalah Yesus. Dan ia sudah diberitahu oleh Roh Kudus yang turun ke atas Yesus itu, bahwa yang dibaptis itu adalah anak Allah. Bahwa ia untuk menguraikan tali kasutnya pun juga tidak layak. Yang berarti dia itu diberikan tugas yang begitu mulia, tetapi itu adalah hanya untuk merintis saja tentang utusan yang akan datang, yaitu Yesus. Saudara sekalian, mari kita memperhatikan kisah ini. Bagaimana kesaksian hidupnya Yohanes Pembaptis ini yang memiliki ikrar yang sedemikian rupa di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Dalam terjemahan lama, aku harus makin berkurang-kurang. Artinya, ia tetap sebagai perintis jalan untuk Yesus nanti menyampaikan berita Injilnya. Tatkala ini menjadi besar, bukan saja para ahli Taurat dan imam-imam yang merasa khawatir, takutnya ada sebuah gerakan baru, tetapi juga murid Yesus pun juga khawatir. Kemudian ia melapor kepada Yesus, "Guru, orang yang membaptiskan itu juga ikut membaptiskan di sini, bahkan makin banyak orang yang ikut dia." Saudara sekalian, kadang-kadang kata-kata yang provokatif terhadap satu keberhasilan dan kemenanjakan karir seseorang, ataupun juga karisma seseorang, maka itu menjadi satu bola salju yang menggelinding. Satu orang kemudian terlempar kepada orang lain, terlempar kepada orang lain. Provokatif ini menjadi sebuah ledakan yang besar. Yang kemudian biasanya seperti ini yang kita lihat, para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, dia melihat kalau ini kemudian menjadi besar, ditakutkan jadi kekuatan politik untuk membuat gerakan kemerdekaan. Maka itu perlu diutuslah. Karena kita melihat Yohanes Pembaptis itu adalah putra seorang imam, tetapi kita meyakini ditunjukkan di sini sekaligus dia orang yang berkeprihatinan besar. Bahkan ada orang yang mengatakan dia adalah seorang petapa dan lain sebagainya. Yang jelas memang kita melihat Yohanes Pembaptis menolak untuk disamakan dengan Elia, menolak untuk disamakan dengan Mesias. Dan dia dengan terus terang mengatakan dia adalah suara yang berseru-seru di padang. Sangat merendah di dalam kehidupannya dan sangat jujur. Dia adalah sekedar sebagai orang yang berseru-seru seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, tergenapi dalam hidupnya. Dan tidak dilihat dalam tampilannya seorang yang berpakaian gagah, berpakaian bagus. Tidak, sangat sederhana di dalam kehidupannya. Nah saudara, kita melihat kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah kesaksian yang mendasarkan pada
keberadaan jabatan dan tugasnya sebagai seorang yang berseru-seru di padang belantara, di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Ya. Dan itu dikatakannya demikian rupa, tidak ada yang lain. Perlu kita mendapatkan bahasa-bahasa dan kehidupan yang profetis seperti ini. Kehidupan seorang abdi, kehidupan seorang hamba, yang tatkala ada kesempatan untuk dia bisa naik, mencuat namanya, tersohor keberadaannya, dan lain sebagainya, dia tetap tidak mau. Dia tetap berprinsip pada kedudukannya. Bahkan orang sempat menilai dia itu setingkat dengan Elia. Tetapi dia tidak mau dikatakan. Ada yang mengatakan, ia sebagai Mesias, bukan. Saudara, kalau ini kemudian kita aplikasikan pada saat-saat kita di dalam keadaan seperti ini, adanya COVID-19 yang terus membuat banyak huru-hara di berbagai sektor, dan orang banyak kehilangan kesempatan untuk bisa membangun kehidupannya yang telah dirintisnya secara begitu rupa. Lalu kemudian ada juga yang mengalami kehancuran, dan bukan alang kepalang, kehancuran dalam kehidupannya, rusak hidupnya, hilang harapannya, semua terkunci di dalam dampak dari COVID-19 ini. Bukankah kesempatan yang baik kalau kemudian kita mencoba dengan memancing, menggali, memberikan satu kesempatan untuk diri ini kemudian membuat sebuah pengakuan diri yang sedemikian rupa untuk menguasai situasi dan memperoleh keuntungan dengan membuat popularitas diri, dengan membusungkan dada tentang kebaikan diri. Dan modal yang paling gampang adalah modal dengan bersuara. Kita melihat Yohanes Pembaptis juga dengan suara yang lantang, tetapi dia memberitakan kebenaran. Sekarang kita banyak mendengar suara yang lantang, tetapi tidak memberitakan kebenaran, saling menjatuhkan, saling kemudian mencari kesalahan, kemudian bersama-sama mereka yang satu pakat, satu pendirian, mengelompok bersama untuk membuat keterpisahan diri. Nyaris kita tentu sangat mencintai NKRI ini, negeri yang kita cintai. Tadi sudah didoakan supaya Indonesia ini dipenuhkan dengan segala pembelaan Tuhan. Kota kita juga ini supaya juga dibela Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat orang sudah tidak lagi sungkan melihat siapa dirinya. Apakah dalam kebenaran, apakah dalam kebohongan, dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya sebagai umat tebusan Tuhan dituntut untuk membangun, menyaksikan kepribadian kita sama seperti keberadaan dari Yohanes Pembaptis. Tidak memanfaatkan kesempatan dan tidak mengolah kesempatan di dalam kekeruhan seperti ini. Tetapi semakin berperilaku yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, berperilaku sebagai seorang murid Tuhan. Marilah kita pada malam hari ini bersama-sama memikirkan hal itu. Janganlah kita kemudian membuat kegaduhan itu lebih meluas, lalu kemudian akan menjadi yang lebih tidak baik lagi bagi negara dan bangsa kita. Kiranya para pejabat-pejabat kita di pusat, di daerah, di kota kita, semua disadarkan dengan kesederhanaan Yohanes Pembaptis. Tidak berlomba-lomba untuk mencari kenikmatan diri, tidak berlomba-lomba untuk mencari popularitas diri, mumpung ada kesempatan seperti ini. Tapi sebaliknya,
untuk lurus di jalan Tuhan sebagai abdi-abdi Tuhan yang membawa kita semua kepada kepenuhan kesadaran, aku adalah seorang yang memiliki Tuhan dalam hidupku. Maka sesuai dengan 141 ayat yang ketiga, kita perlu membacanya. Seruan dari Daud, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita melihat betapa pentingnya mulut diajukan di dalam sebuah permohonan, di dalam sebuah doa, yaitu supaya dijaga oleh Tuhan. Kita bukan tidak memperbudak Tuhan, tetapi inilah sebagai bukti kelemahan kita. Jikalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa menjaga mulut kita. Yang hari-hari ini kita melihat banyak mereka yang tidak bisa menjaga mulutnya. Tetapi kita melihat dengan disiplin yang tinggi, Yohanes Pembaptis menjaga mulutnya dan dia berbicara sesuai dengan kadar yang dikehendaki Tuhan untuk membuat sebuah ketentraman, membuat sebuah pertobatan, membuat jalan yang berlekuk-lekuk itu menjadi rata dan menjadikan masyarakat itu berubah untuk menjadi satu kelompok umat yang betul-betul saling menghargai dan mendoakan bagi negeri dan bangsanya. Demikianlah saudara sekalian yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saksikanlah diri kita ini. Berikanlah orang membaca diri kita ini sebagai orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk diri sendiri, yang tidak kemudian mengumbar mulut kita tanpa didikan Tuhan, tetapi bila tetap disiplin, Tuhan menjagai kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ajari kami menampilkan diri kami seperti Yohanes Pembaptis. Tatkala kesempatan itu datang, tentu provokasi dari setan telah bekerja. Namun semua telah dapat ditangkal oleh kesadaran seorang yang terutus sejak muda disiplin di dalam Tuhan. Tatkala keberadaan masyarakat begitu kacau, lalu ia menyampaikan pedoman kata yang disampaikan oleh Tuhan, luruskanlah jalan Tuhan. Biar kiranya Allah bisa berjalan dan utusannya yang merupakan anaknya yang tunggal bisa melanjutkan merintis jalan untuk membangun pertobatan bangsa-bangsa. Jagailah ya Tuhan mulut kami, agar di mulut kami ada kesaksian seorang murid dari Kristus, agar dalam pikiran kami ada angan-angan yang membangun blueprint di otak kami sebagai murid dari Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara, kita bersama betul-betul mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah kita akan tetap berjumpa lagi dalam ibadah doa malam kita pada besok hari Kamis sampai dengan hari Sabtu pukul 6:30 sampai dengan 7:30. Tuhan kiranya memberkati.